minum racun, sengaja minum. Di mana datanya? Bohong, Anda tuh bohong. Anda tukang mana datanya? Ya udah, mana datanya? Buka datanya. Nanti saya akan buka data. Saya ambil Al-Quran tuh. Yang bohong kamu yang bohong. Yang kamu tuh yang bohong, mutar-mutar. Kamu hanya bicara pintar karena mutar-mutar. Mana datanya? Kau tadi menuduh Nabi Muhammad bicara pintar, hanya pintar untuk mutar-mutar. Enggak usah mutar-mutar. Mana datanya? Nabi Muhammad minum racun di mana? Tidak pernahkah itu seorang perempuan racun Nabi Muhammad? Di mana datanya Nabi Muhammad minum racun? Iya, kamu kan pintar mutar-mutar. Datanya ada, kamu bilang tidak. Tanya data lagi. Kau yang menuduh, kau yang bawa bukti, bos. Sudah. Nah, mana? Sudah. Dengar ya. Mana datanya? Orang kau ngomong kok. Lakum dinukum waliyadin. Agamaku. Kenapa kamu selalu bicara ini? Lakum dinukum waliyadin itu ayat Al-Quran, bukan Bible. Cuman ya kau dengar, agamaku. Yesus tuh mengajak orang tuh ajaran kasih. Kau kalau Kristen jangan ambil ayat Al-Quran. Enggak usah suka-suka begitu. Kalau Islam jangan ambil ini. Alkitab apa yang gua ambil dari Bibelmu? Apa yang gua ambil dari Bibelmu? Enggak ada gua ambil apa-apa dari Bibelmu. Kamu yang curi ambil dari Al-Quran. Saya punya Nabi Muhammad tidak mengajar, tidak mengejek-ejek orang agamaku. Kau bilang Nabi Muhammad. Kau bilang Nabi Muhammad. Sedangkan barusan kau ngolok-ngolok. Saya percaya Nabi Muhammad karena saya jengkel. Kamu selalu mengejek-ejek agama. Kalau kau percaya Nabi Muhammad, kenapa kau fitnah Nabi Muhammad minum racun? Dengar dulu. Mana? Jangan saya percaya Nabi Muhammad. Dengar enggak? Kalau kau percaya Nabi Muhammad, kenapa kau masih Kristen? Yang saya tidak suka tuh kamu ngejek-ngejek orang punya agama orang lain. Dosa atau tidak kamu ngejek-ngejek orang punya agama? Mana ejekannya? Kok baper kau? Mana ejekannya? Tuhan orang Kristen terkutuk. Itu kan baca Galatia 13, baca Galatia 3:13 baca. Tidak usah, tidak usah ambil orang punya kitab. Malu kau baca malu buat apa saya malu? Baca coba kalau nggak malu baca. Bukan malu dengan kau manusia. Baca. Dengar nggak? Nangis kau. Saya malu dengan Tuhan. Saya tidak usah malu dengan kau manusia seperti saya. Nah, kalau kau nggak malu baca Galatia 3:13. Coba baca. Baca kuat-kuat. Kau malu, saya malu dengan Tuhan. Saya tidak mau malu dengan kau orang berdosa seperti saya. Kalau kau malu dengan Tuhan, apakah kau sudah mati? 13. Sabar. Apakah kau pulang dari surga? Kau pergi di surga lihat. Jangan sampai orang Kristen yang masuk surga. Jangan sampai orang Hindu Buddha yang masuk surga. Jangan anggap kita punya agama terus benar di hadapan. Jangan mimpi kau mau masuk surga. Orang-orang kafir itu berada dalam neraka jahanam. Agama Hindu Buddha juga bisa masuk surga. Jangan sampai kau sendiri tidak masuk surga. Dengar. Kau jangan mimpi kau orang kafir dalam terminologi Islam. Anda sendiri orang kafir. Anda sendiri menghina orang sudah dosa, Pak. Loh, kau merasa terhina, memang kafir kau. Kenapa orang menghina orang punya agama itu adalah dosa, dosanya terkutuk yang tidak bisa diampun. Di mana aku hina agamamu? Di mana aku hina agamamu? Tuhan orang Kristen terkutuk itu kan menghina tanda orang. Tanyanya itu, kau tengok tanda tanya kan, kau tanya di mana buktinya? Aku bilang Galatia 3:13, kau baca itu. Kau enggak mau baca dari tadi. Itu bukan karena terkutuk, dengar. Itu bukan karena terkutuk. Coba baca dulu, baca. Kau baca dulu. Dengar dulu. Baca. Dengar dulu. Saya luruskan dulu. Orang tua bau tanah mau metong aja banyak gaya kau. Pulang aja kau, pulang ke neraka kau. Kau disuruh baca nggak mau baca, kenapa? Malu kau baca kitabmu. Kau bilang pula aku menghina agamamu. Di mana aku hina agamamu? Kau tanya di mana, apa itu arti Tuhan oten terkutuk? Aku bilang itu pertanyaan, Bang, itu ada tanda tanya. Itu di mana itu tertulis? Apa buktinya? Baca Galatia 3:13. Kau enggak mau baca. Kau malah menghujat Nabi Muhammad SAW. Enggak puas kau, laporkan. Ku lapor balik kau. Sama-sama kita masuk penjara. Ayo. Dibilangnya pula aku menghina agamanya. Kalau baper kau enggak usah kau nak diskusi. Jaga cucumu, kasih mandi kambingmu, kasih mandi beduamu itu. Tak usah kau nak diskusi. Mandilah kau. Diskusi kok baper.
Cuma dulu juga tuanya kau, tanahnya kau. Ngeri kan aku kan? Ngeri. Kalau kau mau menghina Nabi Muhammad, ngeri aku. Pak, baru aku pengen tanyain asbabul khurujnya hadis tersebut. Jadi Sadio gini ya. Teman-teman Kristen ini salah paham dengan narasi kita. Ketika kita membaca Bible mereka, dia katakan kita menghujat, menghina agamanya. Ketika si tuan logika menginjak-injak Bible-nya, dia anggap itu toleransi hingga diberikan donasi, gitu dong. Kalau kalian katakan, ya ketika kami baca Bible kami menghujat, berarti yang menghujat Bible-mu. Yang mengatakan Yesus terkutuk dengan mati di kayu salib itu Paulus dalam Galatia 3:13, yang isinya Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Yesus adalah salah satu dari sekian banyak orang yang tergantung di kayu salib. Dan jalan yang dikehendaki oleh Paulus atas diri Yesus itu adalah jalan menjadi kutuk. Kalau kalian mau marah, kalian harusnya marah kepada Paulus. Tunjukkan marah kalian kepada Paulus dengan kalian tidak mempercayai setiap tulisan-tulisan dari Paulus, setiap kitab-kitab yang ditulis oleh Paulus. Kalian tolak harusnya gitu loh. Jangan ketika kami membaca tulisan Paulus kalian katakan kami menghujat. Berarti yang bermasalah itu bukan lisan kami, tetapi pemahaman dan juga akal kalian yang bermasalah, nggak bisa menerima kebenaran dan tidak bisa memahami isi Bible kalian sendiri. Ketika ditanyakan asal-usul pengajaran mereka kok malah kayak begini. Tapi untuk tadi itu asbabul khurujnya kan lucu kan? Disuruh baca Galatia 3:13, tidak mau dia baca, dibilangnya pula kita menghujat, dibilangnya pula kita ngolok-ngolok agamanya. Agak lain, agak sengkel otaknya. Maklum teman-teman, kalau tua udah mau mati tuh kayak gitu. Ahmadi tanya nih Pak, yang asbabul khurujnya Khaybar itu gimana itu Pak? Ahmadi kurang tahu itu. Enggak, Nabi Muhammad SAW itu enggak minum racun, bukan minum racun. Bisa buktikan naik sini. Kalau ada orang-orang Kristen yang mengatakan Nabi Muhammad minum racun, mana datanya? Nggak ada, bukan minum racun. Dalam hadis itu cuman Khalid bin Walid, itu pun sama Ratu Persia. Itu lain lagi, nggak nyambung ke situ. Yang minum racun ya, yang minum racun. Cerita yang meminum racun itu ya cuman Khalid bin Walid doang. Aku bisa tantang kalau ada Kristen mengatakan Nabi Muhammad minum racun terus meninggal, mana datanya? Nggak ada. Aku tantang kalau ada Kristen yang berani bernarasi begitu. Bapak itu bilang nabimu minum racun, mati katanya. Ada-ada aja kau. Percuma aku belajar Al-Quran, belajar hadis 20 tahun lebih ku belajar. Kasih tahu kalian. Siapa yang berani menantang itu? Ayo, bawakan datanya. Yes. Nama dosatika ya Ustazi. Fid dakhil wa fil kharij. Ilahumma insyaallah. Oh, fid dakhil wal kharij. Ayo teman-teman Kristen, Bang Ronald, selamat bergabung. Oh iya dengar. Kristen Islam Bang. Kristen. Mau berdiskusi ya Bangku? Apa? Halo Om. Ya, mau diskusi nggak? Nggak. Hah? Nggak, ya udah turun aja Bang ya. Aku tahu abang takut sama aku kan. Nggak apa-apa, turun aja Bang. Tahu aku kalian takut sama aku, tahu aku yang penting pertama ya, yang penting kalian nggak menghujat. Kalau kalian sudah menghujat nabiku, nyawa aku pertaruhkan. Kalian catat tuh baik. Assalamualaikum bundaku. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Dio, Bang Paro dan semuanya. Aku berani Bang Dio. Aku berani membantai hotel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak loh, Kak. Aku kan nanya baik-baik kan. Dia tadi nanyanya bagus, baik-baiknya bagus dia tanya tadi. Loh, kok makin kesini makin panas gitu kan? Kok emosi dia? Dia ngolok-ngolok agamanya. Cuman di mana aku ngolok-ngolok?
Dia ngolok-ngolok, justru dia yang lebih dahulu ngolok-ngolok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam metong minum racun, kata dia. Aku tantang dia, di mana itu datanya? Oh, jangan dulu, kau cari sendiri ya. Muter-muter dia. Oke lah, aku ladenin lah dia. Aku ladenin dia. Dia minta, di mana itu tertulis itu? Di mana bukti kalau Tuhannya Kristen terkutuk? Aku bilang lah Galatia 3:13, baca. Gak mau dia. Dia baca. Nah, Bang Faruk balikin. Yang mati minum racun itu Yesus, kata dia. Di mana itu? Di mana? Nggak percaya dia. Yes, anggur asam. Nah, inilah bukti teman-teman. Inilah bukti teman-teman Kristen ini nggak baca Bibelnya. Lah, anggur asam itu tujuannya apa kalau bukan racun? Kan begitu. Ada lagunya Bang Dio. Gara-gara segelas anggur asam, Tuhan Oten mati. Jangan gitu lah. Diskusi. Tunjukkanlah kita sebagai orang yang punya dedikasi untuk berdiskusi. Teman-teman Oten silahkan tunjukkan pesona kalian. Kami berikan lapangan terbuka di sini. Room ini bebas kalian naik, tapi dengan 2 syarat. Syarat yang pertama harus pakai data. Syarat yang kedua nggak boleh menghujat. Udah itu aja. Kalau kalian nggak mampu. Tapi Bang Dio, mereka naik membawa 2 data loh, jangan salah Bang Dio. Data yang pertama adalah congor. Data yang kedua adalah ngeyel. Itu. Oh iya, congor dan betul. Ya, selamat bergabung Bang Scorpio. Ini namanya Scorpio tapi gambarnya kucing. Scorpio. Penyaliban itu Scorpio. Anak siapa kau salibkan? Assalamualaikum. Oh Islam. Maaf, salah pencet, Bunda. Waduh. Iya. Tap salah pencet. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Kalau nanti yang ada yang naik, mohon maaf Bang Dio, ke TF, salah TF 10 juta. Tidak apa-apa, itu juga bagus. Maunya kan. Ke TF, ya kan, daripada kepencet mulu. Maunya kan. Awak pun mau kayak gitu. Nah iya, itu namanya pencet. Jadi Ustadz Dio. Iya Bang Faruk. Ustadz Dio. Ya. Salah TFI itu aku pernah kejadian itu sama aku, sampai keringat dingin aku kan. Ceritanya kayak gini. Waktu anak Sinora sakit kemarin itu kan kita minta teman-teman untuk bantu gitu loh. Jadi Daeng Ngacong. Ya. Kan gitu. Dia kirim bukti transfer ke aku, ke WA aku. Biasanya kalau dia bantu Nora kan dia pakai rekeningku. Baru aku kirim ke Nora. Kan gitu. Jadi Jadi dikirim dia bukti transfer, kupikir dia kirim ke rekeningku, kan gitu. Langsung ku kirim lah ke Sinora dari rekeningku 500. Udah siap ku kirim ke Sinora, ku tengok WA dia, loh ini dia transfer ke Nora langsung, bukan transfer ke aku. Keringat dingin aku jadi. Tapi yang salah kau, bukan Bang itunya. Yang salah kau, bukan Bang apa tadi Bang Baco. Kau yang nggak baca, kau nggak teliti. Biasanya beliau itu kayak gitu. Kalau dia mau kirim ke orang melalui aku gitu loh kan. Jadi aku tengok, ini langsung ke Nora, ini nggak melalui aku. Keringat dingin lah aku. Mau bilang sama Nora kayak mana ceritanya, semana nggak lucu juga lah aku bilang sama Nora balik kan gitu. Berarti rezeki dia lah. Itulah makanya Bang Paro, kau kalau tiap hari kau lawan Oten, sekali-sekali kau minum air putih banyak. Ya gini loh itu. Gini toh, ya. Kan Islam itu mengajarkan kita untuk amanah, kan gitu kan? Iya. Jika ada dititipkan seorang kepada kita segerakan kita tunaikan itu amanah itu. Takutnya kita mati kan gitu. Iya. Begitu ku tengok, karena biasanya gitu, dia melalui aku. Ku tengok tapi apa kan kata-katanya dibilang dia semoga bisa membantu anaknya itu Nora kata dia. Ku tengok nominalnya 500, oh dikirim dia 500 ke rekeningku, pikirku. Langsung ku buka lah rekeningku. Kan gitu. Ku transfer lah sama dia,
Uangku kok habis? Ku tengok tinggal 100 kilo. Kok uangku habis? Gimana ini? Kok habis uangku pikirku? Nanti belum masuk ini ITF dari Bang Acong ini pikirku. Ku perhatikan ada nggak seksama. Kok rekening Nora rupanya langsung. Jadi dia belum si Nora. Keringat dingin aku satu harian. Gimana bilang sama Nora ya? Bilang nggak ya sama Nora ya pikir. Dah lah itu anggaplah kau sedekah kan dah. Nanti diganti sama Allah. Tapi lain kali kau baca betul-betul WA orang. Tuh dia. Tadi kan gini Ito dengar dulu. Siang harinya kan gelisah lah aku kan gitu, kayak mana lah jadi duitnya nih. Jadi ku bilang sama Bang Acong, izin Bang, ku bilang. Aku tadi udah transfer ke Nora, aku pikir tadi abang transfer ke rekening aku tunjuk lah bukti transferku kan ke Nora GoPay juga. Terakhir dia bilang Bang Acong lah. Oh iya, karena biasanya kan abang kirimnya ke aku, rupanya langsung ke Nora. Terakhir dia bilang Bang Acong, udah nggak apa-apa Bang Faruk, ku kirim barang ini 500.000. Barulah seger napasku ya kan. Memang lah kan. Barulah bernapas aku. Tinggal 130-an uangku, tinggal 136.000. Tapi kan digantikan langsung sama Bang Acong gitu loh. Nah, karena kan gitu, takutnya berlama-lama nanti kita lupa kan gitu. Temakan kita haknya orang kan gitu. Karena ya, tapi tetap yang salah itu kau karena nggak baca. Iya, memang bilang sama dia aku yang salah Bang, aku bilang aku akui. Karena kan gini Ito, beliau tuh sering lah bantu Ito Nora melalui aku, tapi dia pakai rekeningku. Sama Nora aku kabari, ku tunjukkan bukti TF dia, kan gitu. Ku samakan sama bukti TF gitu loh. Ini Bang Acong kirim sekian, ini ku kirim ke kau sekian, ku bilang. Gitu loh. Karena kebiasaan baru sekali itu dia langsung ke rekening Nora. Makanya aku langsung kalau dia langsung TF aku langsung ke Nora gitu. Di sana udah masuk maghrib belum, Pak? Di tempatnya sampean. Ya, Bang Ninja, Bang Royen, selamat bergabung. Iya Bang. Ya, Bang Ninja, Kristen, Islam Bang? Katolik Bang. Ya, bentar Bang ya. Bang Royen, selamat bergabung Bang Royen. Halo Bang Royen. Bang Royen. Oke, kita turunin dulu Bang ya. Bang Dio, aku sarankan buat Bang Dio untuk menghadapi Ninja makan dulu bodrek. Oh iya. Waduh, udah. Iya. Aku dulu. Ya, abang mau diskusi Bang. Bang Ninja, Bang mau diskusi. Iya. Boleh bertanya bagaimana? Boleh, tapi pakai data. Boleh bertanya, tapi pakai data dan nggak boleh menghujat, boleh? Deal? Iya. Ya, ini kalau roomnya Bang Faruk beda aturannya. Kalau di aku beda lagi. Nggak apa-apa. Oke. Tapi pakai data Bang ya. Silakan. Oke. Saya minta penjelasan Bang mengenai ajaran Nabi Muhammad di kitab hadis Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bin Al-Hajjaj nomor 2637 Bang. Nah, buka Bang penjelasannya. Buka Bang. Rawinya siapa itu? Udah saya buka Bang. Buka nah. Rawinya siapa? Bang Ahmadi siapa sih? Orang ngomong dari tadi dipotong-potong baik. Dari tadi orang ngomong dipotong, Bang Faruk ngomong dipotong, Bang Dio ngomong dipotong. Ini Bang Ahmadi, diam dulu Bang. Ya. Buka Bang. Oke, kitab Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bin Al-Hajjaj nomor 2637. Saya minta penjelasannya sih. Kau baca lah, buka hadisnya. Oke, sorry, saya baca ya. Saya baca, sesungguhnya Salim telah tumbuh dewasa dan berpikir layaknya orang yang sudah dewasa. Akan tetapi dia masih bebas masuk menemui kami. Sesungguhnya saya khawatir dalam diri Abu Hudzaifah ada sesuatu. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, susuilah dia sehingga dia akan menjadi mahrammu. Nah, oke Bang, kalau memang menurut ayat itu kan supaya jadi mahram,
Tapi dalam konteks mahram mengenai persusuan itu kan untuk yang usia di bawah 2 tahun. Tapi si Salim ini udah lebih dari 2 tahun, udah dewasa. Saya minta penjelasannya sih, Bang. Oke, di mana datanya usia di bawah? Di mana datanya dalam Islam yang di bawah 2 tahun? Oh, oke. Saya ambil, tunggu. Sabar, ada, Bang. Silakan. Oke. Sabar. Di hadis yang diriwayatkan oleh Imam, saya nggak tahu ya kalau menurut Islam, Baihaqi. Ya, baik, terus. Ya. Baik, pokoknya saya baca lurus ya, Baihaqi. Nggak tahu kalau apa sebenarnya peribahasanya gitu dalam Islam, nggak tahu sih. Soalnya saya Muslim Kristen gitu. Ya biasanya gimana ya, seperti contoh kata ya, seperti mahram, ternyata tulisnya mahram gitu kan, tapi bacanya mahram ya. Kalau Baihaqi saya nggak tahu sih. Oke, pokoknya saya baca lurus ya, Baihaqi nomor 462. Di situ menjelaskan kalau mahram itu untuk usia yang di bawah 2 tahun, sedangkan kalau lebih itu bukan mahram lagi. Di mana begitu? Nah, itu konteksnya gimana? Ngaco kau, mana ada kayak gitu hadis. Mahram lebih 2 tahun kalau Ngarang gitu. Kalau lebih 2 tahun nggak mahram lagi. Sebentar. Riwayat Al-Baihaqi itu nomor berapa itu? Di bab apa dia? Bab tentang apa itu? 7. Enggak, aku hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Ya, oke. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam. Itu ada babnya. 7. Kok 7? Ada babnya loh. Iya, 7 ayat nomor 462. Bab 7. Gimana? Judul babnya aku tanya, Abang. Iya. 7, Bang. Kok 7? Judul babnya kan kenyataannya memang itu, Bang. Saya bacakan ya. Artinya situ ada tulisan tidak ada persusuan yang menjadikan mahram kecuali pada usia 2 tahun. Sedangkan Salim udah dewasa. Gimana tuh, Bang? Saya minta penjelasan sih, saya nggak ngehujat. Saya minta penjelasan doang sih, santai. Aku tanya tentang hadis Salim dalam riwayat Muslim. Sebelum kau framing ke situ, kau datangkan dulu bukti bahwa persusuan itu menjadikan mahram itu harus di bawah 2 tahun. Kau bilang riwayat Baihaqi. Nah, Imam Al-Baihaqi semua kitab hadis kau camkan baik-baik. Semua kitab hadis itu ada judul babnya kecuali Imam Muslim. Imam Muslim nggak pernah menuliskan judul bab. Itu langsung ditulis judul babnya oleh Imam An-Nawawi. Yang lainnya dari Al-Bukhari, dari Al-Bukhari, kemudian Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, apalagi Al-Baihaqi. Nah, sekarang ku tanya ke judul babnya apa? Oke. Silakan. Oke, gini ya, Bang ya. Oke. Kalau memang apa itu jawabannya tadi memang harus mahram, makanya saya merujuk pada situ. Bibel, bukan kau selalu bilang judul perikop. Bang Dio minta judul bab. Apa judulnya? Mana? Putus dari aku nggak baik. Lazim. Ya, putus. Gimana, lanjut? Bagus kok suaramu. Nah, di mana, Bang? Nama judulnya apa, Bang? Judul babnya, Bang? Lanjut. Kok lanjut? Kamu lanjut. Kan yang Oke, saya jawab. Kan kata nama judulnya apa, Bang? Lanjut. penjelasan tadi kan. Penjelasan tadi kan supaya mahram. Lah kalau memang mahram itu kan konteksnya untuk di bawah 2 tahun, saya bilang. Kalau memang mahram, tapi kalau memang bukan mahram ya sudah, apa makanya jangan gitu diulang-ulang, Abangku. Narasimu jangan kau ulang-ulangi. Kita move on aja, ini diskusi itu jangan diskusi itu move on, Bang, ke depan. Jangan bolak-balik ke belakang, muter di situ. Abang nggak move on. Move on kita. Saya nanya, yang kutanyakan penjelasannya itu kenapa diajari judul gitu. bab Al-Baihaqi tadi apa? Coba Oke. kita komparasi dulu. Judul bab Al-Baihaqi tadi apa? Silakan. Sabar.
tentang mahram mengenai apa ya? Sorry, saya pelan-pelan ya, soal malu didengar orang. Persusuan. Malu, lebih malu lagi Tuhanmu Nete. Tuhanmu disusui itu lebih malu. Orang dewasa sih. Kamu dari tadi ditanya Bang Dio tak ngomong apa? Orang dewasa wajar disusui. Bahkan aku dulu punya suamiku susui suamiku. Nah, dia jadi pertanyaan Tuhan kok disusui. Tuhan kok disusui. Gini Mbak, oke. Terima kasih, oke. Sebentar. Katanya kan suami, oke. Tapi Salim ini bukan suami loh. Dia itu hamba, bukan suami. Beda konteks suami sama orang lain. Dengarkan dulu sebentar. Makanya saya heran gitu, pantas nggak? Halo, aku ada suara nggak sih? Itu bukan suami. Tapi dia nggak mau diem. Aku ada suara nggak? Ada, tapi di sini dia nggak mau diem. Inilah ya teman-teman ya. Inilah wataknya teman-teman. Ada Bang. Kalau berdiskusi. Nipu aja kalian. Sejak kapan Al-Baihaqi? Itu bukan suaminya ya, itu bukan suaminya. Makanya saya tanya, pantas nggak bukan suaminya? Sejak kapan Al-Baihaqi? Dia itu hamba gitu. Persusuan begitu, nipu-nipu aja kau. Sejak kapan itu? Di mana? Apa itu Bang? Aku komparasi, kau bilang tadi ada datanya di Al-Baihaqi. Aku tanya, di Al-Baihaqi nomor berapa? Kau bilang nomor 7, bab 7. Apa judulnya? Kau bilang itu mahram, ayat mahram sepersusuan. Sejak kapan Imam Al-Baihaqi bikin judul begitu, Bang? Nipu-nipu aja kau di sini. Yang dibicarakan Bang, temanya yang dibicarakan gitu. Iya, makanya sebelum kita lanjut ke tema itu, ada batasan itu. Di mana kau yang bernarasi? Makanya tadi aku bilang, kalau kau naik diskusi, kau harus pakai data. Di mana datanya? Saudara sepersusuan atau menyusu itu bisa menjadi mahram harus di bawah umur 2 tahun. Di atas umur 2 tahun nggak boleh. Itu di mana? Kau bilang di Al-Baihaqi. Kau sudah bohong di situ. Nggak ada itu di Al-Baihaqi begitu. Lah, sudah saya. Aku sengaja biarkan kau bohong, kau tambah bohong. Kau bilang Imam Baihaqi menyebutkan judul sepersusuan, mahram sepersusuan. Kapan Imam Al-Baihaqi bikin judul begitu, Abangku? Kapan? Coba kamu cek Bang, kalau memang nggak benar yang saya sebut. Coba cek Bang, kalau memang nggak benar yang saya sebut. Aku sudah cek, kau aja yang salah menyebutkan itu. Babnya aja kau nggak sebutkan, kau bilang bab 7. Oke, gini ya. Kita kembali ke pembicaraan tadi. Kalau memang bukan mahram, apa itu Bang? Maksudnya itu penjelasannya. Saya minta penjelasannya sih. Mana datanya? Bagaimana saya mau jelaskan penjelasan datanya? Datanya nggak ada. Aduh, oke. Saya ulang lagi ya. Di mengenai hadis tadi. Oke, aku ulang lagi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bin Al-Hajjaj nomor 2637. Mohon dijelaskan dulu Bang. Ya baca. Kita baca tadi kan persesuaian. Baca dulu. Ya, yang sesungguhnya Salim telah tumbuh dewasa, lalu Rasulullah suruh dia susuilah dia. Yang minta penjelasannya Bang. Silakan. Susul dia siapa? Kau bilang tadi harus di bawah umur 2 tahun. Dari situlah kalian memframing. Sebentar. Dari framing inilah kalian membawakan pertanyaan seperti ini. Aku tahu framingan kemana, tahu aku. Tapi sengaja aku tanya ke biar kalian tuh mikir, biar kalian tuh kritis. Oh ternyata selama ini apa yang kita lakukan, yang kita pertanyakan tidak benar. Oke, kalau kita mohon dijawab dulu Bang. Bawakan datanya. Menyusui di atas umur 2 tahun, di atas 2 tahun nggak sah. Harus di bawah 2 tahun baru sah jadi mahram. Di mana datanya itu? Kau bilang di Al-Baihaqi. Al-Baihaqi nomor berapa? Jilid berapa? Bab apa? Oke, kamu jawab dulu pengertiannya tadi, artinya itu, maksudnya itu. Iya, menyusui orang dewasa ya. Dijelaskan oleh para ulama Islam, menyusui orang dewasa bukan langsung menyusui di payudaranya. Lalu dijelaskan oleh Imam Muslim. Lah, baca. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan kesepakatan para ulama itu. Dan mereka menukil dari para ulama salaf terdahulu yang dimaksud dengan disusui agar menjadi mahram itu bukan menyusu langsung dari payudaranya. Dijelaskan Imam Nawawi, baca syarahnya. Apa katanya Bang? Itu tadi aku jelaskan. Syarah Muslim ya?
Yes. Berarti bukan dari sumbernya gitu. Berarti diseduh dulu gitu. Bukan dari dadanya. Lalu yang membawa framing menyusui orang dewasa langsung nyusu dari dada itu kan kalian, teman-teman Kristen. Bukan Islam. Ya gini ya Bang ya kan. Ini ya Bang ya kan nggak disebut ya tentang seduh dalam botol gitu kan. Makanya kita kan pikir lurus aja gitu. Ya kalau nggak disebutkan umum, kenapa kau taksis? Itu dalam pembahasan ilmu usul fikih antara dalil. Oke, silakan kamu jelaskan kalau gitu. Sebentar, aku jelaskan. Oke, silakan kamu jelaskan. Oke, dalil am nggak boleh Anda taksis kalau nggak ada dalil. Taksis itu mengkhususkan. Kalau memang Bang, kalau memang diseduh, di situ kan nggak ada tertera kata seduh. Berarti ini kan cuma berandai-andai gitu. Nggak sesuai data. Loh, kan katamu diseduh. Di situ nggak ada diseduh. Imam An-Nawawi. Siapa yang bilang diseduh? Ngomong sesuai data, Bang. Imam An-Nawawi jangan berandai-andai, Bang. Oke, silakan. Datanya Imam Nawawi menjelaskan hadis itu dalam syarahnya. Oke. Dalam syarahnya beliau menyebutkan bukan menyentuh langsung, bukan menyusu langsung di payudara. Silakan Anda buka cek datanya. Hadis yang kau bawa tadi. Oh, bentar. Aku kasih ilmunya. Kau googling syarah hadis Salim tentang menyusui orang dewasa. Kau buka data itu, akan keluar tuh syarah Imam Nawawi. Keluar data itu. Saya bacakan ya Pak, ayatnya tadi itu, penjelasannya tadi. Karena di situ nggak ada konteks perseduhan. Memang berarti berandai-andai aja gitu. Oke Bang, saya nggak tahu nanti tadi bilang hujan. Sebentar. Memang nggak ada datanya, kau berandai-andai. Cuman ya kau yang berandai-andai. Kau pengennya apa? Kau pengennya nyusul langsung dada kan? Iya kan? Oke. Sebentar. Kan di situ kan nggak ada konteksnya gitu kan? Sebentar. Kau pengennya menyusul langsung di dada kan? Itu kan pengenmu, betul? Bukan pengen, cuman kita bahas sesuai datanya sih. Ya udah. Karena di situ nggak ada perseduhan, makanya saya nanya gitu. Mau dijelaskan dong, silakan. Nah, justru karena nggak ada, sudah kujawab tadi. Anda tidak boleh mentaksis dalil yang am, kecuali dengan dalil. Oke, berarti diseduh ya. Oke Bang, berarti diseduh. Siapa yang bilang diseduh? Aku udah ngomong diseduh. Berarti gimana? Oke, berarti gimana tuh Bang? Nah, Imam Nawawi sudah menjelaskan itu tidak menyusul langsung dari payudara. Udah. Berarti diapakan gitu? Gimana caranya? Bang Dio, biar aku aja Bang Dio. Aku nih Ninja. Kau mempermasalahkan manusia dewasa disusui. Kau mempermasalahkan ini manusia loh. Manusia wajar untuk disusui. Seharusnya kau bertanya, Tuhan kok disusui? Tuhan kok disusui? Jangan lompat, Mbak. Ini kan jangan Tuhan. Loh kok jangan lompat nih? Saya menjawab dan saya mengalihkan ke Bible. Kenapa malu kau? Malu kau Tuhan kau disusui? Ku bayangkanlah Tuhan kau. Mimi, mama, Mimi, cucu ya nak. Itu yang harus kau pikirkan. Orang dewasa disusui, kau protes. Orang dewasa disusui, kau permasalahkan. Tapi ada Tuhan. Ini juga Tuhan, bukan suaminya. Ini Tuhan loh. Bentar saya jawab. Kok bentar saya jawab. Kita fokus dulu. Ini Tuhan. Kita fokus dulu. Fokus tema, jangan lompat. Ini udah dijawab ke Bang Dio. Udah jawab. Sebentar. Aku udah nyampe masjid. Ini kalau aku keluar ini dari TikTok rungkat nggak? Rungkat lah Bang Dio kalau keluar. Enggak loh. Jangan dong, jangan. Keluar dari perangkat. Nggak boleh kabur. Enggak di situ. Enggak ya. Aku oke. Kalau nggak boleh kabur Bapak. Jangan dijawab dulu, jangan lompat dulu Mbak. Mana data Al-Baihaqi itu mana? Kau nipu-nipu dari tadi, kasih kau toleransi ya. Mana katamu nggak diseduh, nggak diseduh, mana yang benar ini? Kau buka data Al-Baihaqi yang kau bilang bab 7 itu, di mana datanya Al-Baihaqi membuat judul mahram sepersusuan, mana? Buka. Gini Bang, katamu nggak diseduh, lalu diapakan? Gimana kamu haram? Kita sudah sepakat pakai data. Buka datanya. Katamu kan nggak diseduh, ya udah gimana caranya? Minta penjelasannya dong. Aja diulang-ulang Bang Dio, kayak gitu tadi sama Bang Paro, itu aja diulang-ulang dia. Bentar kalau nyampe aku di rumah pakai ganti akun yang anti rungkat,
Kau tengoklah, aku maki-maki kau sampai 7 keturunan kau nggak bisa tidur. Kabarnya aku ini. Udahlah kau nipu-nipu, kau bawa Al-Baihaqi, kau mau ajak pula aku muter-muter tentang penjelasan syarah, tentang penjelasan persusuan semahram, hadis Salim. Habis kau. Aku mau sholat bukan kabur, bongok. Datang pun Yesus bangkit kembali, ya. Kau pasang telingamu baik-baik. Datang Yesus bangkit kembali depanku, tidak takut aku sama dia. Nah. Belum ada oten yang berani nantang-nantang aku. Kalau nantang pun dia yang kabur duluan. Aku mau sholat. Mau sholat aku, Kak. Mau sholat maghrib. Kak HST udah jadi moderator. Aku perjalanan teman-teman. Baru pulang kantor, perjalanan macet. Jadi aku singgah masjid dulu. Biar nggak, kalau aku lanjut, ini pasti keluar maghrib. Pasti keluar maghrib. Nah makanya aku sholat kelewatan maghribnya. Ya, silakan Kak HST dilanjut dulu. Aku mau sholat dulu ya. Siap, mute ya. Itu yang aku herankan ya buat kalian-kalian. Ya, orang dewasa disusui, kalian protes, kalian permasalahkan. Seharusnya kalian permasalahkan ada Tuhan, katanya Maha Kuasa, bisa menciptakan, bisa membangkitkan orang metong. Tapi kenapa jadi susui? Di mana kekuasaannya? Hah? Di mana kekuasaannya? Kok bisa-bisanya Tuhan disusui? Mimi, mama, Mimi. Oke, aku sapa lagi dulu. Nadifa, selamat malam. Nadifa. Aku masalah akunku aja nggak ada yang kuat. Kalau akunku ada kuat, aku permasalahkan Tuhan kalian ngambil istri orang, istri Tuhan kalian selingkuh. Wah, ku bawa data-data itu. Dan kalau perlu ku praktekkan Tuhan kalian. Mimi, mama, Mimi. Oh my God. Asal congor kalau debat sama kamu itu kata Ninja. Ninja, kau bilang congor. Kau yang tidak bisa bawa data, aku bisa bawa data. Tuhan kau disusui. Ya, aku bisa bawa data. Paham kau? Itu aja kau pikirkan. Di mana kekuasaanmu Tuhan? Kenapa kau disusui? Bukankah kau Maha Kuasa? Kau bisa menciptakan air susu, jadilah. Tapi kenapa minum susu gantung? Itu yang pertanyakan. Kok bisa-bisanya Tuhan minum susu gantung? Pikirkan itu baik-baik. Ya kan? Padahal katanya Tuhan. Kalian paham gak susu gantung? Paham kalian susu gantung? Jangan salah paham kalian ya. Susu gantung itu kan beli susu di warung. Oh my God. Aduh, aku lagi live YouTube. Paham ya? Susu gantung itu loh, beli susu kan di warung, kan dikasih plastik, ya kan? Kasih plastik, terus digantung deh di paku, terus diminum, gitu loh teman-teman. Kalian ya, negatif kalian, nggak boleh kayak gitu. Bunda nggak sholat, ini aku cerita lah. Jadi tadi ada akun, iya Maharani ini ku jawab, Bunda nggak sholat. Nah ada nama akun inisial V, nama akunnya inisial V. Jadi katanya begini, Bunda, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya kayak semalam. Aku bilang, gak mau gak ada kuaci. Aku bilang gitu. Rupa-rupanya gak terima dia. Aku curiga yang nama akun inisial V ini doain aku datang bulan. Jadi gak sholat aku, ya kan? Aku curiga dia mendoakan aku nih supaya dapet. Curigaku. Padahal aku lagi semangatnya sholat loh, lagi rajin-rajinnya sholat. Bahaya ini memang gara-gara kuaci. Bener ya, awas kok ya. Gara-gara kuaci jadi dapat laku, jadi nggak sholat aku. Padahal aku lagi rajin. Pokoknya nama akunnya inisial V dia.
berdoa, dari doa ini sama Allah. Ya mungkin ya kan. Segitunya ya, iya itu. Curiga aku didoakannya aku supaya dapet. Biar ada kawan dia ngobrol-ngobrol. Ya kan? Nih, udah duduk belum? Gue kasih tahu kalau udah duduk ya. Nggak nampak di sini. Oh, udah. Nampak di sini. JK 7788. Kalau nama akalnya kayak gini aku beringat. Kalau bisa nama aku jangan pakai angka dong, nanti pas kita manggil dikira JUDI online. Monik, selamat malam. Monik, Rin, selamat malam. Rin, Rin. Oh ya. Waalaikumsalam Dede Sukaisi Suganda. Bukan Elvi Sukaisi ya. Bisik-bisik tetangga mulai terdengar selalu di telinga. Rindu. Siapa rindu? Bongkar bu ke BODO Kristen. Itulah mau kita bongkar, gak ada pula hotelnya. Sore juga Nia, Ibu Nia Nur. Namanya pun kelihatan apa kalian nama itu. Nia Kurniawati. Nama itu tadi namanya tadi si Rindu. Mengapa yang mau sholat maghrib sholat kalian ya. Sholat kalian. Pantaslah mualaf biar bisa berkoar-koar dan bebas. Mister True. Pantas mualaf katanya. Biar bisa, iya memang. Aku mualaf biar bisa aku berkoar-koar. Apa yang kukoar-koarkan? Kukoar-koarkan bahwa Yesus bukan Tuhan tapi utusan sebagaimana tertulis di dalam Bible Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Kau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Lalu Yesus ini apa kerjanya? Menyampaikan firman. Sebagaimana tertulis di dalam Yohanes 17:8, segala firman yang Kau sampaikan kepadaku telah Aku sampaikan kepada mereka, dan mereka menerimanya. Mereka tahu bahwa Aku datang daripada. Itu sebabnya aku mualaf, agar aku bisa berkoar-koar menyampaikan firman yang diberikan oleh Elohim kepada Yesus. Dan aku bersaksi bahwa Yesus adalah utusan. Oke, Oten, panas kok? Gak senang kok? Naik kok ke sini, kok bante, kok lawan, ya kan? Simple hidup itu, Ten. Ayo naik. Oten biasanya itu, Oten kitabnya dibaca jangan diketek. Memang begitu. Akan ada waktunya. Akan ada waktunya kau akan tahu. Si Rama. Akan ada waktunya kau akan tahu. Ya, akan ada waktunya kau akan tahu. Aku sudah tahu. Kau yang Rama, kau menutupi akan kebenaran daripada Bible-mu. Sebenarnya simple dia, Rama. Apa itu? Hai Bu Nesti, ada-ada aja banyak bicara, tapi bicaranya banyak benarnya Bu. Bicaraku banyak benarnya. Benar sama Glenn, tapi nggak benar sama Oten. Kayak mana ini? Oten ini selalu menyalahkan kami, padahal kami hanya membacakan isi Bible-nya. Oten sebenarnya simple ya. Simpelnya itu apa? Tapi memang susah buat orang yang yang tidak mau memakai akalnya. Sebenarnya simpelnya itu, apakah yang keluar dari kelamin perempuan adalah manusia atau Tuhan? Maka kalian akan menjawabnya manusia. Tapi nanti kalian bilang manusia ketuhan-tuhanan. Kalau kita minta data, kalian tidak bisa menjawabnya. Kita minta data, kalian cuma bisanya diem. Maghrib dulu Bun. Opu tahu ini, padahal aku udah jelasin loh. Ya Allah ya Rob.
Akhir zaman nanti Yesus akan datang musyriah. Iya. Kalau pintar pasti mualaf, benar. Jangan percaya ada Yesus di sana, ada Yesus di sini. Oke? Kalian akan mengatakan, nyala daripada hadapanku, kata Yesus. Ya, oten-oten. Jangan ditanggapi, tidak jelas ini orang. Iya, pice. Ini nih, si Abdul. Sana sholat selangkangan dulu. Oh, Abdul, bukankah Tuhanmu keluar dari situ? Abdul? Bukankah kau punya Tuhan keluar dari situ? Ini kita kasih tahu sama kalian ya. Ada sebuah lubang. Lubang ini bisa dikatakan lubang kenikmatan. Saking nikmatnya lubang ini mengeluarkan sperma. Saking nikmatnya lubang ini mengeluarkan darah. Saking nikmatnya lubang ini paling diincar-incar para laki-laki. Cuman ada kesalahan. Kesalahan bukan pada lubangnya, tapi kesalahan pada orang yang salah mengartikan. Ada yang keluar dari lubang, yaitu sebuah anak manusia menangis, tapi ada sebagian orang mengatakan itu Tuhan, itu Tuhan. Disalah artikan sama dia. Kubayangkanlah ini Ten. Aku membayangkan ya Ten, aku bayangkan. Ada sepasang suami istri sedang melakukan percintaan romantis. Si suami menyentuh kepunyaan istrinya, lalu istrinya merasa kenikmatan. Si istri saking nikmatnya mengatakan ini adalah suami istri oten. Si istri saking nikmatnya, nikmatnya tempat kelahiranmu Tuhan. Ternyata nikmatnya tempat Tuhan dilahirkan. Begitulah. Ini sepasang suami istri oten. Pada saat mereka bercinta, mereka merasakan nikmat sambil menyebut nikmat Tuhan, tempat kelahiranmu. Begitulah kira-kira. Ini cerita loh ya, kalian jangan panas. Oten, tengok tuh oten di bawah kan, oten. Aduh, ini cerita loh, suami istri oten. Dia berhubungan suami istri. Ternyata saking nikmatnya begitu kata-katanya. Kok kalian nyalain aku sih? Tengok tuh si Boyke, tengok, janda gak laku, awal katanya. Aku memang janda gak laku. Kenapa? Karena aku sedang menunggu si Gondrong, temannya Bang Paru. Jadi ada si Gondrong, temannya Bang Paru. Aku sedang menunggunya, menunggu kedatangannya. Tapi ada tapinya nih. Ku tanya lah Bang Paru, Bang Paru, si Gondrong itu kan single. Udahlah, sama aku aja lah dia. Tapi ngomong-ngomong, bermanfaat gak punya dia tuh? Oh jangan itu, kata Bang Paru. Jangan, gak bermanfaat punyanya. Padahal aku setia menunggu kedatangan si Gondrong. Tapi karena kata Bang Paru gak bermanfaat punyanya, maka aku batalkan niatku. Aku tidak jadi menunggu si Gondrong. Mungkin aku akan menunggu gondrong-gondrong yang lain. Itu sebabnya aku masih janda. Janda, ku tak mau jadi janda lagi. Jadi seorang janda memang susah, serba salah. Karena lagi menunggu si Gondrong yang berjubah. Gue enggak, si Gondrong ini kawan Bang Paro nggak berjubah. Tak, padahal enak loh kalau punya laki si Gondrong kawan Bang Paro ini. Enak. Enaknya apa? Kan kami nggak punya motor, nggak punya mobil. Nih Kak Epa udah naik. Kak Epa, selamat malam. Esti, turunkan pencet. Wah, nggak mau aku. Iyalah. Nggak mau aku turun. Salah. Terbang kau, terbang. Ya wes, turunin. Kenapa enak punya laki si Gondrong? Si Gondrong ini kan punya keajaiban, dia bisa berjalan di atas paret. Iya kan? Jadi kalau kusuruh dia beli gas, kalau gasnya habis, cepat. Suamiku Gondrong,
Iya istriku, tolong belikan gas kita habis suamiku. Baik istriku. Dia terbang di atas paret, cok, nyampe. Ya kan sebentar aja. Enak punya laki si gondrong. Kalian aja yang sensi. Jujur. Selamat malam. Jujur. Jujur. Jur, bisa pakai dia nggak bisa lah Kak Fima. Masa udah jalan di atas air pakai kursi sepatu roda ya nggak bisa lah. Masih gelarnya gondrong, iyalah Baksia, gelarnya gondrong. Masih hidup kok Baksia. Kukira udah metong kok Baksia di campak kasih gondrong. Terus enaknya lagi punya laki si gondrong. Apa bilang enaknya laki si gondrong? Nah, nanti kalau kira-kira pohon jambuku di belakang gak berbuah, tinggal aku bilang aja sama lakiku, suamiku gondrong, iya istriku, lihatlah sayang, pohon jambu di belakang tidak berbuah. Tenang istriku, nanti ku kutuk dia. Belum lagi dikutuk berbuah jambunya. Keren kan? Jangan sepele kalian. Punya laki gondrong itu enak. Apalagi si Boyke ngamuk di bawah. Si Boyke ngamuk di bawah. Si Boy, ntar pohon jambunya kutu, iya. Si Boyke ngamuk. Kan? Maju. Jangan ngamuk lah kok Boyke, naik lah kok. Kok kayak gitu aja pun kok sensi Boyke. Naik sini deh. Boyke, lihatlah lubang ST. Rama pas pula lihat lubang. Keren ini. Ini Oten yang bilang ya. Lihat lubang ST kata Oten. Jadi kalau aku misalnya melihat atau ziarah ke makamnya Rasulullah, aku datang. Ya kan, aku bersihkanlah makamnya. Ini jaringanku kenapa merah, lama-lama wifi ku bal-bali ya. Bersihkanlah makam Rasulullah ya kan. Bersihkan. Terus aku berdoa kepada Allah ya kan. Itu aku bersihkan makamnya Rasulullah, lapu sapu lah gitu keramiknya ya kan. Kalau si Rama ini kalau ziarah ke kuburan tuannya, keren lagi. Si Rama ini keren. Dia pergi menghampiri pesundal. Lalu dia katakan, hai pesundal, aku bayar kau 1 malam sekian. Kok baik kali Bang? Iya, aku bayar kau, tidak usah aku tiduri. Lah, kenapa Bang? Karena aku ingin melihat, aku mau ziarah ke kuburan, aku mau ziarah tempat kelahiran Tuhanku. Emangnya di mana kelahiran Tuhanmu Bang? Kau buka celanamu, kau buka kolormu, disitulah tempat kelahiran Tuhanku. Aku mau ziarah, mau ku bersihkan tempat kelahiran Tuhanku. Kira-kira kayak gitulah si Rama. Rasain kok Rama kan? Kok elus-elus lah punya pesundal itu kan. Tuhanku di sini lahir. Kan? Apalagi Rama? Rama. Ini gitu. Rama. Astagfirullahaladzim. Rama, masih aman jantungmu deh Rama. Rama, jantungmu aman deh. Si Rama aja udah menghilang. Rama, amat jantungmu deh. Ini kali apa lagi nih? Oke. Rama, jantungmu gimana deh? Udah kena mental kok deh. Dina, selamat malam Dina. Oke. Ini apa Jangan menghujat Tuhan, kata tentara Romawi. Siapa yang menghujat Yesus? Coba jelaskan letak menghujatku di mana? Ayo naik kau tentara Romawi. Yang menghujat itu sopo? Kau bilang aku menghujat sopo? Tengok si Rama, udah kabur dia kena mental. Kabur dia kan? Oke Putra, selamat malam. Ya, assalamualaikum. Pencet. Oh iya, waalaikumsalam. Siap.
Detak jantungnya berubah ke 100 derajat. Iya, detak jantungnya si Rama berubah dia. Masih juga loh. Uli Amri belum dulu ya? Belum dulu ya? Assalamualaikum. Oh, Uli Amri. Ya, assalamualaikum, kepencet. Turunin aja. Oh iya, kepencet bang. Bang, kalau bisa simpan nomor rekeningku bang, biar bisa nanti kalau kepencet lumayan juga kan. Dah. Nur Daden. Nur. Onde mande. Kepencet semua. Kepencet. Kapan lah ya? Mana ini pasien berikutnya pasien. Pasien berikutnya. Asli loh si Rama kabur kena mental. Asli si Rama kabur. Kasihan si Rama. Kabur dia. Kena mental. Ayolah Rama. Ngelek juga dia.